Shalom. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Imamat pasal 27 ayatnya yang ke-34. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang di hadapan Engkau Tuhan, kami bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Engkau selalu mau menegur kami dan menasihati kami dan memberkati kami lewat firman-Mu yang selalu menghidupkan kami. Bapa, berikanlah kami untuk dapat berkonsentrasi untuk menyerapi akan firman-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami, dan dapat kami memperlakukannya dengan pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, dalam mengantarkan kami untuk ada dalam jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk hamba. Tuhan berikan hamba hikmat dan pengetahuan tentang firman-Mu dalam singkapan-singkapan kebenaran bagi kami sekalian. Maka berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Imamat pasal 27 ayatnya yang ke-34 yang mengatakan kepada kita, itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini diberikan tema bagi kita sekalian, perintah yang harus ditaati. Hidup sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya sekedar hidup saja dalam menikmati setiap pemberian Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Allah selalu setia dalam hidup saya dan pemirsa, tetapi ada satu persyaratan yang Allah inginkan supaya tetap kita diberkati dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang adalah milik kepunyaannya, bukan anak-anak gampangan, tetapi anak-anak kesayangan dan kepunyaannya. Bagaimana caranya untuk kita bisa merasakan setiap janji dan berkat Tuhan? Oleh sebab itu, kita melihat dalam kehidupan bangsa Israel, Allah memimpin dan menuntun perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk memasuki ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Allah menyatakan kepada Musa supaya mereka menjadi umat-umat yang harus memiliki satu perjanjian bernasar. Dan apa itu nasar? Itu adalah suatu perjanjian seseorang atau setiap kepribadian mereka yang telah percaya kepada Allah bahwa Allah itu adalah sumber jawaban yang pasti. Allah itu sanggup dan mampu memberikan satu jawaban yang dapat menyenangkan akan hati setiap kepribadian-kepribadian. Maka perjanjian yang diucapkan seseorang kepada Tuhan itu secara sungguh-sungguh dan bukan ada unsur keterpaksaan, tetapi kerelaan hatinya secara sukarela untuk dia berada dalam kehidupan yang Allah akan selalu memberkatinya, bahkan juga dalam melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Karena di dalam setiap janji yang ia sampaikan di hadapan Tuhan dengan sungguh, dalam satu penyerahan diri, maupun juga di dalam pemberian dalam bentuk apa yang dia miliki, harta atau sesuatu yang ada padanya untuk dia mempersembahkan di hadapan Tuhan dengan suatu harapan dan keyakinannya apa yang menjadi satu tujuan yang akan dia capai, dapati itu hanya berasal dari Allah yang adalah sumber pohon berkat. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diperintahkan untuk harus melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Kalau bangsa Israel telah bernasar, itu ada dalam masa perjanjian lama, untuk menghentarkan mereka menunjukkan bukti iman mereka kepada Allah dengan ketaatan, kesetiaan, ketekunan mereka menjadi umat yang dengar-dengaran kepada Allah, umat yang tidak boleh berpaling dari setiap pengajaran-pengajaran Allah yang telah memimpin mereka. Maka masuk di dalam perjanjian baru sebagai anak-anak Tuhan yang Allah telah menyelamatkan kita lewat putranya Yesus Kristus. Kita memiliki suatu perjanjian yang terikat di hadapan Dia atas pengorbanannya di atas kayu salib. Kita diajak untuk percaya kepada Dia yang adalah sebagai Tuhan yang hidup, sumber jawaban yang pasti yang dapat memberikan kelegaan kepada kita menjadi umat yang taat dan setia, umat yang selalu menyerahkan diri sepenuhnya di hadapan Dia, sebagaimana kita mau hidup di dalam Dia dan Dia hidup di dalam kita dengan kesungguhan
kehidupan yang sungguh untuk mau melakukan setiap perintah-perintahnya. Jangan kita menjadi anak-anak yang tidak percaya, karena zaman sekarang ini bagi mereka yang tidak percaya kepada Dia dan tidak memiliki suatu ikatan perjanjian, komitmen di hadapan Allah, kita tidak akan mendapati sesuatu, tetapi kita akan selalu berada di dalam kehidupan yang tidak puas dan ada dalam satu kebimbangan, keraguan-raguan, dan hidup selalu mencari hal-hal duniawi yang mengakibatkan hidup kita ini akan ada dalam kesusahan dan penderitaan. Maukah pemirsa di hari ini kita mengadakan satu perjanjian yang sungguh di hadapan Allah, kita menjadi pengikut-pengikutnya untuk selalu diberkati, maka semuanya akan dibebaskan, semuanya akan hidup ini berjalan mengalir dengan kehidupan yang ada dalam sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Dia, yang Dia berikan dalam kehidupan saya dan pemirsa sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur pada Engkau Allah yang hidup, Tuhan yang selalu mau menyertai kami dan menuntun kami dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, berkatilah kami dan ajarilah kami untuk memiliki satu komitmen perjanjian di hadapan Engkau dengan percaya dengan sungguh bahwa Engkau telah menyelamatkan kehidupan kami, maka kami harus menjadi umat yang dengar-dengaran, taat, dan setia dalam melakukan akan setiap perintah-perintah Tuhan yang adalah kasih yang sesungguhnya kepada sesama dan juga kasih kepada Engkau, karena keselamatan yang akan kami dapati adalah dalam menyatakan iman, harap, dan kasih hanya di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.